Kisah ini berawal saat Bian dan ayahnya tiba-tiba mendapat tamu yang tak diundang. Suatu malam, ada orang yang mengetuk pintu dan memberi undangan pernikahan. Saat makan malam, keluarga Bian tiba-tiba kedatangan tamu yang mengetuk pintu. Tanpa dibuka pintunya, ayah Bian menanyakan identitas orang tersebut. Ternyata si tamu ingin mengirimkan sebuah undangan pernikahan. Tamu tersebut bilang kalau undangan tersebut berasal dari Pak Sutiri. Lalu diletakkanlah undangan tersebut di depan pintu. Dan ketika dibuka tidak ada orang sama sekali di sana. Di sana di undangan itu tertulis tanggal malam 1 Syuro atau 21 September 2017. Di undangan tersebut acara berlangsung di daerah Rahtawu yang berada di lereng Gunung Muria Kudus. Acaranya juga malam hari. Untuk itu Bian dan ayahnya berangkat sebelum maghrib agar tidak kemalaman. Bian pun semangat karena bisa makan-makan enak saat di kondangan. Sesampainya di Rahtawu, mereka langsung disambut oleh anak muda yang membawa petromak. Dia heran, kok kondangan ini diadakan di tengah hutan. Bian makin heran ketika ia disambut anak muda berwajah pucat yang mengaku tetangganya Pak Sutiri. Ia mengantar ke lokasi hajatan. Ayah Bian mengatakan bahwa ini adalah pernikahan jin dengan jin. Jadi harus siap dengan bentuk rupa muka jin di tempat itu. Sutiri adalah jin muslim yang pernah dibantu oleh ayahnya. Jadi sebagai balas budi, Pak Sutiri mengundang di nikahan anaknya. Pesan paling penting adalah Bian dilarang membawa pulang makanan yang disediakan di sana. Di tengah belantara hutan, mereka lalu masuk ke dunia jin. Si pengantar ini tiba-tiba berubah jadi besar setinggi 4 meter namun pakai baju koko. Nggak beda sama manusia biasa. Musik dangdut mengalun. Tampak sebuah hajatan nikahan pada umumnya. Hanya saja orang-orangnya besar-besar, tingginya 3-4 meter. Mereka memakai baju seperti di dunia manusia, baju koko ataupun baju batik. Hanya saja muka mereka agak aneh. Ada yang bertanduk, ada pula yang bermata 1 atau 3. Bian melihat itu semua dengan biasa saja, tidak ada rasa takut sedikit pun. Lalu setelah itu ia makan bersama ayahnya dan Pak Sutiri. Menu makanannya enak-enak, mulai dari siomay, soto kudus, sampai brownies pun ada. Bian pun makan sajian di pernikahan itu. Ia heran kenapa ayahnya nggak makan sama sekali, padahal menunya enak sekali. Mereka berdua saling mengobrol namun dengan bahasa yang lain. Ia pun tidak peduli karena keasikan makan. Dan ketika mengecek HP, ternyata sinyal hilang sama sekali. Jadi ya sudah, Bian saat itu menikmati makanan. Dia juga menyaksikan kalau orang-orang di dunia jin sangat cuek dan kaku, padahal mempelai wanitanya cukup cantik. Dan tiba saatnya untuk pamit kepada mempelai. Bian dan ayahnya menyalami mempelai yang tubuhnya sangat tinggi dan tangannya terasa dingin dan pucat. Tak lupa setelah itu Bian mengantongi beberapa makanan berupa roti dan coklat yang rasanya enak sekali. Ia lupa akan perintah ayahnya untuk tidak membawa makanan pulang. Nah,
Ketika ia keluar dari hajatan, rasanya sekitar jam 9 itu sudah pulang. Tapi ia baru sadar kalau waktu itu sudah subuh hari. Di rumahnya, Bian ingin memberikan makanan itu kepada ibunya. Namun ketika ia ambil dari jaket, muncullah darah dan gumpalan sampah. Ia pun seketika ingat makanan semalam yang saat itu dia makan dan dia langsung muntah sejadi-jadinya. Gara-gara kejadian itu dia trauma dan tidak makan nasi selama sebulan. Ayahnya pun bilang kalau jin itu memang makanannya dari sampah. Jadi dia suka di tempat-tempat kotor, terutama kumpulan sampah. Kisah ini dibagikan dan ditulis oleh pemilik akun Twitter bernama @bian_sabil1. Cerita ini menceritakan tentang pengalamannya saat diundang di acara nikahan bangsa jin. Demikian cerita ini, semoga kita mendapatkan sesuatu hikmah, kesimpulan yang bisa kita petik baik buruknya. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengar cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang atau istirahat kalian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang keliru. Saya Udin, host dari podcast Horor Sendirian. Terima kasih. Syukur oleh wong tapa ingkang awasa